Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan kenikmatan kepada kita. Maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Allah SWT dalam surah Al-Lail. Al-Lail, nanti ada beberapa ayat yang mau kita dalami dalam ayat tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Lail kita baca dulu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini kalau kita baca dalam Al-Quran, surat ini disebut dengan surah Al-Lail. Diambil dari kata yang ada dalam ayat pertama, Wal-Lail. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, di dalam surah ini termasuk surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Surah Makkiyah, surah-surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, itu banyak sekali yang diawali dengan qasam atau sumpah. Di dalam bahasa Arab, ada, jadi gini, misal itu kalau orang mau bicara kepada orang lain, maka orang yang membicara, orang yang mau berbicara itu harus tahu siapa yang diajak bicara. Kalau orang ketika mau diajak bicara, tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan menerima atau menolak, maka diberikan kalimat berita biasa. Misalnya, Ja'a Zaidun, Zaid datang, atau Zaidun qa'im, Zaid berdiri. Tapi kalau kita tahu orang yang diajak bicara ini ada semacam keraguan. Dia menerima atau menolak. Maka untuk menghilangkan keraguan, kalau dalam bahasa itu dikasih namanya takkid, penekanan, sehingga keraguan yang ada dalam dirinya itu hilang. Misalnya diberi tambahan huruf inna, misalnya, inna Zaidan qa'im, sesungguhnya Z itu berdiri. Nah, dengan kata inna membuat orang yang ragu tadi hilang keraguannya sehingga menerima berita tersebut. Itu namanya tolabi. Tapi kalau ada, ketika kita mau bicara dengan orang, lalu kemudian orang itu bukan ragu lagi, tapi orang kalau kasih tahu itu bakal menolak, tidak percaya. Maka orang Arab memberikan minimal 2 penekanan atau lebih. Untuk apa? Menghilangkan keraguan dan pengingkarannya menjadi yakin dengan berita yang disampaikan. Misalnya kemudian diberi tambahan sumpah. Wallahi inna Zaidan qa'im. Demi Allah,
bahwa Z benar-benar berdiri. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, tadi saya katakan ayat atau surah-surah Makkiyah itu cukup banyak surah-surah yang diawali dengan sumpah. Wal-laili idza yaghsha wad-duha wal asr, ya, wasyamsi wadduhaha, wad-dini, dan banyak sekali ayat-ayat yang diawali dengan mau. Huruf mau itu yang digunakan oleh orang Arab sebagai alat untuk sumpah, wawul qasam. Kalau dalam bahasa kita demi, wallahi demi. Nah, dalam ayat ini Allah pun menggunakan kalimat berita, yang berita itu diawali dengan sumpah. Ada dua setidaknya. Yang pertama, memang pada saat ayat ini diturunkan, orang yang kafir lebih banyak daripada orang yang beriman. Jadi ketika kalau sudah kafir itu ngomong apa saja itu sudah diterima. Sekalipun mereka tahu Rasulullah adalah orang yang shadiqul amin, orang yang jujur lagi dipercaya. Mereka tahu itu. Nah, tetapi karena sudah ada kedengkian yang mereka kafir tadi, membuat beritanya nggak diterima. Maka diyakinkan, dihilangkan penolakannya, menjadi dia yakin. Demikian juga untuk menunjukkan, ada yang sumpah itu menunjukkan bahwa berita itu merupakan berita yang sangat penting. Sehingga saking pentingnya, ini tidak boleh luput dari perhatian manusia. Semua orang harus yakin dengan ini. Karena ini begitu pentingnya berita ini. Semua yang ada dalam Al-Quran itu pasti benar. Dan Allah memberitahukan jarang sekali dengan menggunakan sumpah. Kalau Allah bersumpah, berarti menunjukkan perkara itu perkara besar. Nah, sekarang kita buktikan, kita kaji gimana perkara besar yang diberitakan oleh ayat ini sampai Allah SWT bersumpah dengan 3 hal. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Dalam ayat ini Allah tidak hanya bersumpah sekali, bahkan sumpahnya berapa? 3 kali. Ini berarti perkara dahsyat yang harus menjadi perhatian seluruh manusia. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Supaya ringkas, kita langsung masuk. Wal-laili, demi malam. Al-lail dalam bahasa Arab itu adalah waktu. Kapan, sejak kapan? Sejak min ghurubis syamsi, sejak terbenamnya matahari. Kalau secara urfi bahasa Arab, kila dulu isamsi, sampai terbitnya matahari. Tapi kemudian secara syar'i, sejak terbitnya fajar. Jadi setelah fajar itu sudah dianggap nahar, siang, atau awal nahar, sudah mulai pagi. Ini dibalik dengan ayat berikutnya. Kalau wal-laili idza yaghsha, ayat berikutnya wan-nahari idza tajalla, demi waktu siang ketika dia menjadi terang. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah tidak hanya menyebutkan wal-lail, demi malam, wal-lail, wan-nahar, enggak. Tapi disebutkan perkara penting yang menjadi sifat yang melekat pada malam. Apa itu? Idza yaghsha, saat atau ketika malam itu menutupi, gelap pekat, sehingga menutupi dunia. Kita ini kalau malam gelap, andai tidak ada cahaya seperti ini, pasti kita nggak bisa melihat apa yang di depan kita. Semakin malam, semakin gelap dan semakin tak terlihat. Itulah ciri malam. Wal-laili idza yaghsha. Diteruskan wan-nahar. Kalau malam dikatakan idza yaghsha,
kebalikannya siang, idza tajalla, menjadi terang. Kenapa? Ada sinar matahari. Kemudian dilanjutkan lagi, wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan apa yang menjadi ciptaan Allah berupa apa? Dzakara, laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Baik, sebelum saya masuk ke dalam ayat berikutnya, saya ingin sampaikan dulu filosofi qasam itu sumpah dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Begini, tadi saya katakan kalau ada sesuatu yang diberitakan dan digunakan sumpah, ini menunjukkan perkara itu sangat penting. Dan kita tahu dalam Al-Quran tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting. Kalau ini dikasih sumpah berarti super penting. Gitu. Satu. Yang kedua, ini kan menggunakan namanya al-musamdih, perkara yang dijadikan sebagai sumpah. Dalam bahasa Arab juga, yang dijadikan sumpah itu harus perkara agung. Sehingga mereka kalau sumpah orang musyrik, wal Lata, wal Uzza, wa Manata, gitu. Berhala-berhala yang mereka agungkan, yang mereka sembah. Orang muslim, orang mukmin tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Man khalafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah atas nama, man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia musyrik, telah bersyrik, telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena dia berarti mengagungkan selain Allah. Maka seorang muslim sumpahnya wallahi. Ya. Nah, kok ini Al-Quran menyebut wal-laili? Katanya nggak boleh. Yang perlu dipahami bahwa Allah adalah yang membuat hukum. Terserah Allah. Yang Allah yang buat kok. Ya, tidak usah protes. Yang pertama. Yang kedua, biasanya ketika Allah SWT menggunakan sesuatu sebagai sumpah, itu juga menunjukkan perkara-perkara agung, perkara-perkara besar. Yang kalau dipikir sedikit saja, maka akhirnya akan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tiap hari kan mengalami waktu siang dan waktu malam. Tapi jarang orang yang berpikir bahwa waktu siang dan malam itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang kalau dipikir, siapa yang bisa mendatangkan malam? Siapa? Rakyat, penguasa, yang punya negara, tak ada seorang pun yang bisa mendatangkan malam. Sebagaimana tak ada seorang pun yang bisa mendatangkan siang. Betul tidak? Coba tunjukkan manusia yang paling berkuasa. Bahkan tidak hanya dia, mungkin dia punya pasukan berapa saja, kerahkan untuk mendatangkan malam. Jangankan mendatangkan malam, mendatangkan siang, untuk mempercepat datangnya malam, tidak bisa. Betul tidak? Ini sekarang malam, ayo kita datangkan segera siang hari. Bisa tidak? Ada seorang itu. Jangankan mendatangkan, mempercepat, tidak ada yang bisa. Sebagaimana seorang pun tak ada yang bisa menunda datangnya malam dan datangnya siang. Maka dari sini saja sebenarnya manusia itu nggak ada alasan untuk menjadi makhluk yang sombong. Sekarang itu Masya Allah, manusia itu baru punya jabatan sedikit saja sudah sombong. Sombong itu yang berani kepada Allah itu sombong. Kalau dengan manusia itu juga sombong. Tetapi kesombongan paling besar adalah ketika dia sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau menyembah Allah. Sombong apa tidak? Sombong tidak? Tidak mau menyembah Allah. Sombong. Tidak mau menerapkan hukum Allah. Sombong tidak? Sombong. Dan seterusnya.
Jadi kalau kita lihat, orang itu melihat sedikit saja, mestinya nggak ada kesombongan itu. Dan malam siang itu pertanda apa? Pertanda itulah sebenarnya usia kita. Kita hidup, Masya Allah, siang malam, terus lama-lama mati. Datangnya kematian tidak berbeda dengan datangnya malam atau datangnya siang. Tak ada seorang pun yang bisa mencegah datangnya siang, sebagaimana tak ada seorang pun yang bisa datang, yang bisa mencegah datangnya kematian. Coba yang satu. Dokter, jangankan dokter, dia sendiri mati. Siapa yang bisa mendatangkan kematian? Dan siapa yang bisa mencegah kematian? Masya Allah. Maka tadi saya katakan, ketika orang membaca ayat ini, itu sebenarnya langsung harusnya hatinya takluk kepada Allah. Hatinya langsung lembut, siap mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak layak bagi manusia, bagi makhluk ciptanya yang tidak berdaya itu menolak apapun dari Allah Ta'ala. Lanjutnya, sama. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan apa yang Allah ciptakan berupa apa? Dzakar, laki-laki dan perempuan. Siapa yang bisa menciptakan laki-laki dan siapa yang menciptakan perempuan? Namanya apa? Benihnya itu ya sama, itu juga. Sperma, ya itu juga spermanya. Ketemu dengan ovum, jadi laki-laki, jadi perempuan. Siapa yang bisa membuatnya? Siapa yang bisa membuat laki-laki dan perempuan itu? Lalu atas dasar apa manusia kemudian juga berani ngeyel? Laki-laki dijadikan laki-laki, kok ngeyel buat dia perempuan. Perempuan kok ngeyel jadi laki-laki, malah menentang. Dan ayat ini menunjukkan bahwa jenis kelamin itu cuman berapa? 2. Sekarang itu saking bingungnya di barat itu Amerika, jenis kelamin itu ada 7. Panjenengan kalau daftar di akun apa itu Gmail atau yang lain, itu ono namanya apa itu jenis kelamin itu apa itu male, female, other. No other itu laki, perempuan, lainnya masih ono. Padahal Allah itu menciptakan bama khalaqad dzakara wal unsa. Baik. Jadi ini juga menunjukkan kebesaran keagungan Allah SWT. Sehingga tadi saya katakan membaca 3 ayat saja manusia sudah seharusnya takluk, tersungkur di hadapan Allah SWT karena adalah makhluk yang lemah. Itu satu. Yang kedua, apa yang Allah firmankan ini juga menunjukkan, yang perkara yang dijadikan sumpah ini, menunjukkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Siang, ada manfaatnya tidak? Malam, ada manfaatnya tidak? Coba bayangkan kalau malam terus. Betapa sengsaranya manusia, Anda hanya malam saja. Gelap terus, tidak pernah siang. Coba apa yang dilakukan manusia? Gelap terus, tidak pernah siang. Sebagaimana kalau terus siang, sengsoroni siang terus, panas terus, padang terus, terang terus. Manusia membutuhkan waktu malam sebagaimana manusia membutuhkan waktu siang. Manusia membutuhkan gelap sebagaimana manusia membutuhkan terang. Dengan gelap kita diberi kesempatan untuk tidur, nyenyak, istirahat yang begitu. Esok hari badannya kembali seger, siap bekerja, berjuang. Capek, Allah sediakan malam terus. Tanpa pernah meminta, Allah berikan. Lah kok ada model manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Demikian juga laki, perempuan. Ada gunanya enggak laki-laki?
Ada gunanya perempuan? Keduanya berbeda. Sebagaimana bedanya siang dan malam, tetapi keduanya tidak boleh hanya satu. Laki tok atau perempuan tok tidak akan jadi manusia. Yang sekarang ini orang bingung, laki ngaku perempuan, perempuan ngaku laki-laki, LGBT. Sampai kemarin tuh ada peringatan di PBB namanya apa itu? Homofobia, anti homofobia. Jadi nggak boleh orang itu anti. Dan itu sekarang itu kalau orang anti LGBT itu kan kejahatan. Kalau tidak percaya, panjenengan kalau punya Facebook lalu kemudian mengkritik LGBT, langsung itu di-strap oleh Facebook. Jadi sekarang itu justru orang yang itu malah dianggap sebagai pelaku kejahatan, kan? Dianggap intoleran, dianggap itu tidak ini kepada manusia segala macam ya. Padahal Allah yang menciptakan manusia itu sudah jelas mengatakan wa ma khalaqad dzakara wal unsa, masing-masing diberikan peran yang berbeda. Laki-laki itu tidak akan pernah bisa menggantikan perempuan, peran perempuan sebagaimana perempuan tidak pernah bisa menggantikan laki-laki. Allah ciptakan yang beda, sebagian ada diberikan rahim yang bisa mengandung, diberikan dan susu yang bisa mengeluarkan air susu untuk anak dan segala macam yang itu Allah tidak berikan kepada laki-laki, sehingga tidak akan bisa laki-laki itu seperti perempuan dan sebaliknya, meski sudah operasi kelamin tidak akan bisa. Laki-laki dioperasi kelaminnya kemudian jadi perempuan nggak bisa. Dalemannya itu laki-laki. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Aneh-aneh zaman musuh itu ya. Nah, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini tidak banyak yang mengungkap. Biasanya sumpah di dalam Al-Quran itu ada hubungannya dengan perkara yang disumpahkan. Perkara yang disumpahkan. Apa yang perkara yang disumpahkan? Perkara ini itu adalah muqsam alaih, itu adalah perkara yang diberitakan yang hendak dikuatkan dengan sumpah itu. Dalam ayat ini apa? Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya sa'yakum lasyatta. Inna itu harfu takkid, lam itu juga lam untuk memberikan takkid. Maka 5 berarti. Wal-laili wan-nahar wa khalaqad dzakara. Inna lam la syatta, 5. Perkara apa yang dikuatkan? Sa'yakum la syatta. Sa'ya, ya ini dalam bahasa Arab dari kata as-sa'yu. Sa'yu itu adalah al-marrus syariah, jalan cepat, itu namanya as-sa'yu, as-sa'i. Makanya kalau sa'i itu berjalan, tapi jalan yang cepat, bukan lari, bukan jalan santai. Itu namanya sa'i. Ya. Inna sa'yakum, sesungguhnya usahamu, sa'ya. Lalu kemudian orang Arab digunakan, kata sa'yu itu diambil untuk menunjukkan satu amal usaha yang sungguh-sungguh. Itu namanya sa'yu. Upaya, usaha, sungguh-sungguh, namanya sa'yu. Lah kemudian dikatakan apa ini? La syatta. Syatta itu artinya tafarroko, berpencaran, berpecah belah, tidak sama, baik dasarnya, perlakuannya maupun ujung akhirnya. Jadi ayat ini mengatakan usaha perbuatan manusia itu la syatta, bermacam-macam. Bagaimana macamnya? Mungkin masih belum jelas. Maka disebutkan dalam ayat sesudahnya. Fa amma man aqwa wattaqa wa saddaqa bil husna
Fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun fa'amma man a'ta, adapun orang yang memberi, wattaqa bertakwa, wasaddaqa bil husna membenarkan al husna kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra maka kami mudahkan dia mendapatkan kemudahan. Coba perhatikan, memberi, maksudnya memberi harta sesuai dengan perintah Allah SWT. Ada yang mengatakan termasuk memberi ilmu. Wattaqwa bertakwa, ini kan perbuatan ya. Fa'amma man a'ta wattaqwa wasaddaqa bil husna membenarkan, berarti soal akidah. Bil husna, al husna di sini ada yang mengatakan al kalimatul husna, akidah Islam. Ada yang mengatakan al millatul husna, yakni Islam. Siapa yang benarkan akidah Islam atau Islam, lalu fasal yassiru lil yusra. Nah, ini balasan akhirnya. Amalnya kalau kita lihat amal, kalau simpulkan amal yang baik diberikan balasan yang baik. Kalau kita ringkas. Sekarang ayat berikutnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dan barang siapa yang bakhila, bakhil, wastaghna, dirinya merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan akidah Islam atau milah Islamiyah, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan berikan, memudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan. Coba sekarang perhatikan, dalam ayat sebelumnya disebutkan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha perbuatanmu itu bermacam-macam. Ketika disebutkan bermacam-macam itu berarti asumsinya memang beda, tidak sama. Baik jenis perbuatannya maupun hasilnya. Apa bentuknya? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya tadi. Fa'amma man a'ta, barang siapa, adapun barang siapa yang memberi tadi, memberi harta yang memang Allah perintahkan untuk memberi. Misalnya apa? Zakat, sedekah, mandubah, sunnah dan seterusnya. Sekarang ayat berikutnya, wa amma man bakhila, orang yang bakhil. Bakhil apa tadi? Kikir, pelit, tidak memberikan hartanya tatkala Allah berikan, perintahkan untuk memberikan hartanya. Pertanyaannya, beda apa tidak orang yang mau memberi dengan orang yang bakhil? Beda tidak? Beda tidak? Beda. Nah, ini yang kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya tadi, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, maka bedanya orang yang dermawan dengan orang yang bakhil laksana siang dengan malam. Jelas, ketok, kelihatan, nyata, jelas. Laksana siang dan malam, laksana laki-laki dan perempuan. Kita lihat terusnya. Fa'amma man a'ta, bertakwa. Bertakwa itu apa? Tunduk, patuh, menjalankan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Namanya bertakwa. Jadi orang bertakwa itu pokoknya apapun yang Allah perintahkan, kerjakan, itu namanya bertakwa. Dan tidak menggunakan akalnya. Allah perintahkan, pikir-pikir, disik, itu bukan takwa. Allah larang, nanti dulu, itu bukan bertakwa. Takwa itu apa yang perlu kerjakan, apa yang larang tinggalkan, itu namanya takwa. Tadi atau lawannya apa? Bakhil. Nah sekarang lawannya ittaqo. Takwa tadi apa? Wastaghna. Famma man a'ta wa amma man bakhila wastaghna. Istaghna itu dari kata ghonia. Ghonia itu artinya cukup. Kalau istaghna artinya merasa cukup.
Kalau orang merasa cukup, saya masih merasa cukup dari Allah Ta'ala, dia merasa tidak perlu dengan Allah, tidak butuh Allah, tidak perlu dengan petunjuk Allah, tidak perlu dengan pahala dari Allah, bahkan tidak perlu dengan surga dari Allah. Berarti apa? Berarti dia tidak akan mau tunduk patuh kepada aturan Allah, nggak akan tunduk patuh dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istighna. Jadi lawan dari ittaqwa adalah istighna. Ayo menerapkan syariat, tidak mau. Aku sudah bisa buat aturan yang lebih hebat daripada aturan itu. Istighna itu. Ayo kerjakan, kamu dapat pahala. Tidak perlu pahala. Kekayaan saya lebih dari cukup untuk kehidupan saya. Jadi dia tidak mau takwa. Bahkan yang terjadi bisa jadi memusuhi syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wastaghna. Ini pasti berbeda. Maka bedanya orang yang bertakwa dengan orang istighna, bedanya seperti malam dengan laki-laki dengan perempuan. Beda. Dari kejauhan dah kelihatan. Laki, perempuan, gak usah dibuka dalamannya udah tahu laki-laki. Saking jelasnya. Demikian juga orang yang bertakwa dengan orang yang merasa dirinya cukup, itu juga sudah sangat jelas. Wasaddaqa bil husna, membenarkan. Ini satu membenarkan. Berarti membenarkan itu mempercayai, mengimani. Wasaddaqa bil husna, membenarkan akidah Islam, membenarkan millah Islamiyah. Sementara wakadzdzaba bil husna, mendustakan. Kalau mendustakan nggak percaya. Kan nggak percaya, otomatis tidak akan mau untuk memberi, tidak akan dia taat. Dia akan bakhil dan dia merasa perlu dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wakadzdzaba bil husna. Coba antum panjenengan lihat, perhatikan semua amalnya itu bertentangan seperti malam dengan siang, laki-laki dan perempuan. Ujung akhirnya fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia mendapatkan al yusra. Sebagian mengatakan al yusra adalah al jannah, karena jannah itu adalah kemudahan. Tidak ada yang lebih mudah daripada surga. Ada yang mengatakan yusra adalah amal soleh. Jadi kalau misalnya panjenengan mau sholat, Allah berikan taufik, badannya sehat, tidak ada musibah, gitu. Tidak ada keperluan yang lain, segala macam. Allah berikan kemudahan kita untuk datang ke masjid. Mau ikut kajian, Allah berikan taufik, pendengarannya bisa mendengar, duduk nggak terlalu capek dan segala macamnya. Punya waktu longgar, ya itu namanya taufik Allah berikan, dimudahkan. Tapi sebaliknya, fasan yassirul usra, orang yang tidak mau bertakwa, orang yang mendustakan kebenaran, dia akan dimudahkan mendapatkan kesulitan, neraka, dimudahkan. Mau korupsi, gampang korupsi, gitu. Mau maling, gampang. Mau berzina, enggak konangan. Jadi itu dimudahkan untuk mendapatkan dosa, yang dosa itu akan mendorong dia mendapatkan. Jamaah yang mumpung saudara, ayat ini sebenarnya mengajari kepada kita dengan sangat jelas, terang benderang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gini, ini kan kita ngomong surga neraka kan dicela oleh orang. Koyok kamu itu yang punya surga, yang punya kunci surga, yang menetapkan surga kamu jadi panitia surga, itu kan ucapan-ucapan menurut saya ucapan yang berbahaya. Kenapa? Memang sekarang itu yang pasti kita bukan menjadi penentu surga. Kita bukan pemilik kunci surga. Tetapi mana surga, mana neraka, itu sudah dijelaskan Allah terang benderang, mana amal yang membuat sampai ke surga dan mana amal yang membuat ke neraka.
Sholat dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan sholat. Dijelaskan pahala-pahalanya. Berarti kalau sholat ujung akhirnya al-jannah. Nggak mau sholat ujung akhirnya neraka. Nggak ada ceritanya. Orang nggak sholat kemudian bisa berharap neraka surga itu gimana ceritanya? Zina, innahu kana fahisatan wa sa'a. Zina, perbuatan yang keji dan buruk jahat. Ujung neraka. Jadi ayat ini tuh seolah-olah ya menjelaskan kepada kita apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Kalau intens terus kamu kerjakan sampai mati, ujung akhirnya itu sudah jelas. Nggak usah nunggu nanti. Jadi bukan karena kita panitia surga, bukan. Memang Allah memastikan. Ini bukan perkara yang nanti, apa istilahnya? Perkara seperti orang yang mengatakan ini, ada yang meramalkan masa depan, padahal dia belum pernah ke sana. Loh, memang kita belum pernah ke sana, tapi Allah memastikan itu. Sekarang contohnya gini, panjenengan di terminal. Katakanlah di terminal mana itu? Kampung Rambutan. Ada banyak bis. Ada tulisannya enggak? Bandung. Mana lagi? Banten. Gitu. Semarang misalnya gitu ya. Pemilik bis itu sudah menuliskan dengan jelas Bandung, Semarang, Banten, gitu ya. Berarti nek ono penumpang sing keliru, salah sopo. Bisa enggak dia menyalahkan sopirnya? Apalagi sopirnya atau kondektornya bilang Semarang, Jogja. Bandung. Loh, kamu tuh mau ke Banten kok numpak Semarang. Ya jangan salahkan kondektornya, kamu sejak Semarang, udah begitu. Betul tidak? Demikian juga Allah itu sudah woro-woro dalam bahasa Jawanya. Itu sudah memberitahukan dengan jelas. Ini amal masuk surga. Ini amal masuk neraka. Nggak ada yang abu-abu. Jelas terang benderang seperti malam dan siang. Ya, jadi ini bukan perkara yang misteri di akhirat tadi. Ini perkara sekalipun belum kita capai di sana, sudah tahu akhirnya. Jadi misalnya kalau orang, misalnya di terminal tadi, ini bis tulisannya Semarang, satunya Jogja, satunya Bandung, satunya Banten. Orang bilang apa? Meski dia belum sampai Jogja, dia yakin kalau saya naik bis tulisannya Jogja, nyampainya Jogja. Kalau dia kepingin ke Semarang, ya jangan naik mobil Jogja, goblok. Wong pinginnya ke Bandung, kok kemudian naik mobil bis? Tidak mungkin nyampe. Maka kalau ada orang masuk neraka, itu sudah dalam Quran, itu adalah orang yang dolama nafsahu, orang yang mendolimi diri mereka. Dia sendiri yang dolim, bukan Allah yang mendolimi mereka. Karena mereka telah diberi petunjuk, hudal linnas, diberikan Quran, sementara nggak mau menempuh Quran, malah Quran diece-ece, Quran dihina-hina, dianggap radikal, keras, segala macam. Jamaahirullah. Jadi sama dengan orang yang wama khalaqad dzakara wal unsa tadi, laki-laki perempuan sama. Kalau panjenengan nanam mangga, jangan pernah berharap panen salak. Oh, yang ditanam mangga kok berharap salak. Kalau yang ditanam pisang, jangan berharap yang berbuah adalah ya Allah. Jadi ini nggak usah, ini bukan perkara tebak-tebakan. Ini bukan perkara tebak-tebakan. Aku tak nanam pisang. Ayo tebak nanti buahnya apa. Ini bukan tebak-tebakan, sudah pasti. Kalau orang beriman, shaddaqa bil husna, sudah pasti Allah memastikan surga tempat.
Kalau orang melakukan amilus sholihah pasti di surga. Allah yang menjanjikan. Bagaimana mungkin orang meleset janjinya dan tidak memenuhi janjinya? Kalau orang itu sudah kafir memilih akidah selain Islam, udah jelas. Tidak usah nanti. Siapa yang tahu dia masuk neraka? Ya sudah tahu kalau dia kafir sampai mati. Ini kalau mati loh. Memang kalau dia masih kafir, masih hidup kita nggak tahu tempatnya. Karena ada kemungkinan bertobat. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, sudah nggak ada keraguan. Ayatnya innalladzina kafaru min ahlil kitabul musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum. Ini bukan perkara tebak-tebakan. Ini bukan perkara bejo-bejo urusan nanti, bukan, karena urusan ini sudah terjawab dengan jelas, dengan terang, laksana malam dengan siang. Baik, begitu hadirin muslimah. Jam berapa bisanya? Sudah lewat ini? Oh belum, baik. Ada waktu berapa menit barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan. Berapa? 1 menit? Ya udah, saya simpulkan aja. Jadi perkara yang benar dan yang salah itu bukan seperti yang sekarang disebutkan relatif. Relatif, kan menurut kamu, ini belum tentu. Menurut Allah sudah pasti benar. Yang mengatakan ini masuk surga, siapa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati bi anna lahumul jannah. Sopo? Allah. Yang mengatakan masuk neraka siapa? Allah. Yang tahu awal ilal akhir. Yang punya surga, yang punya neraka. Jadi kita ini justru ketika mengatakan ini benar, ini salah, bukan didasarkan dengan otak dan hawa nafsu kita, harus mendasarkan kepada apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, terang begitu. Sehingga umat Islam itu enggak ada keraguan sama sekali. Dan kalau sudah menempuh jalan itu, maka berharaplah kepada surga. Allah berfirman apa? Coba perhatikan ayatnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu walladzina hajaru, dan orang-orang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah SWT. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka berharap kepada rahmat Allah, surga. Rahmat Allah itu kita baru berharap setelah beriman dulu, hijrah, jihad. Bagaimana bisa kita berharap surga kalau tidak mau beriman, tidak mau berhijrah, tidak mau berjihad? Jelas tidak ini? Moga-moga jelas bagi kita semua, sehingga kita tidak mudah sekarang ini diumbang-ambingkan dengan berbagai macam isu-isu. Yang isu-isu kalau menyudutkan umat Islam, keraslah, radikal, segala macam. Selama kita berpatokan Quran, benar, pegang. Gak usah ragu disebut macam-macam. Nabi juga disebut gila, disebut macam-macam. Gak usah peduli. Yang penting dipegang Al-Quran, Sunnah, Islam yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.